sebabnya atau akibatnya karena memang orang Mesir itu misalnya sudah mengenal substansi wakaf sebelum Islam datang, maka kita bisa melihat bagaimana semangat orang Mesir dalam berwakaf dalam Islam ya, setelah Islam masuk ke Mesir. Baik, kita lanjutkan saja. Saya akan share di sini bukunya, tapi nanti jika ternyata terputus-putus seperti kemarin, terpaksa Bapak Ibu membuka buku di masing-masing ya. Karena saya kok curiga kemarin kita sempat beberapa kali putus, jangan-jangan karena saya sharing buku ya. Baik, jadi kita hari ini akan memulai dari tarikh wakaf bil Islam. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang wakaf di pra-Islam, sebelum Islam, maka hari ini kita akan mulai membaca bagaimana wakaf di dalam sejarah atau sejarah wakaf dalam Islam. Dimulai oleh Muhammad Abu Zahro bahwasanya katanya ya tamid wujudul waqfi fil fiqhi al-islami ala salasati usul. Jadi artinya adanya wakaf dalam fikih Islam ini berdasarkan atas tiga usul atau tiga dasar ya, atau tiga dalil lah kalau kita mudahnya. Yang pertama adalah adanya qaulun Nabi SAW. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang isinya ijamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jadi jika ibnu Adam meninggal maka putus semua amalannya kecuali dari tiga hal ya. Apa tiga hal itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah inilah yang kemudian dipahami dengan wakaf. Kemudian au ilmu yang yuntafa bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladun solihun yad'u lahu, atau anak yang mendoakan kita, atau doa anak soleh ya. Jadi tiga amalan itulah yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Fa'inna sadaqatu al-jariyah al-madhkurah fil hadis tatahaqqaq fil waqfi. Jadi katanya yang dimaksud dengan sedekah jariyah yang disebut di dalam hadis itu terrealisasi dalam wakaf. Ala asli ma'nahu al-muqarrar as-sabit wa huwa qaunuhu nau'an minas sadaqat. Jadi karena katanya wakaf ini juga bagian daripada sedekah, maka dibenarkan jika yang dimaksud sedekah dalam hadis yang mengatakan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Karena walaupun bagaimana wakaf adalah bagian daripada sedekah. Tapi ketika disebutkan sedekah jariyah, maka itu yang dimaksud adalah wakaf. Dasar yang kedua adanya wakaf di dalam Islam adalah maruya min anna Umar bin Khattab atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam uhibba malan qat anfas indi anhu. Jadi suatu hari Umar bin Khattab itu datang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini asabtu ardon bi Khaybar lam uhibba malan qat anfas indi anhu. Jadi katanya saya ini memiliki atau punya tanah gitu ya, punya tanah berupa kebun ya, di Khaybar, di daerah Khaybar, katanya lam uhibba malan qat anfas indi anhu. Jadi ini adalah harta saya yang terbaik dan yang paling saya cintai. Jadi subhanallah ya Bapak Ibu, para sahabat dahulu ketika memiliki sesuatu yang berharga, sesuatu yang dicintai, maka dia datang kepada Rasulullah untuk berkonsultasi. Sebaiknya harta ini diapain ya? Nah, jadi mungkin berbeda ya dengan fenomena yang ada sekarang. Jika kita memiliki sesuatu yang berharga, malah ya disembunyikan gitu ya, biar tidak ada yang minta. Mungkin seperti itu. Tapi pada masa Rasulullah tidak seperti itu. Jadi ketika ada sahabat yang mendapatkan hal-hal yang berharga, maka mereka berkonsultasi kepada Rasulullah. Seperti halnya dalam hal ini adalah Umar. Jadi ketika Umar mendapatkan kebun ya yang paling ia cintai, dia konsultasi kepada Rasulullah. Fama tak muruni bihi, kata Umar, apa yang kamu instruksikan kepadaku untuk tanah ini gitu ya. Qala, kata Rasulullah menjawab, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jadi kata Rasulullah, in syi'ta, kalau kamu mau tahan pokoknya ya, wa tasaddaqta biha. Nah, dan sedekahkan biha di sini bisa merotiha, artinya dengan hasilnya. Yang didistribusikan adalah hasilnya, sementara tanahnya kamu tahan gitu ya. Tasaddaqa biha Umar. Maka setelah Rasulullah memberikan arahan kepada Umar ya, masukan kepada Umar, maka Umar mensedekahkan kebunnya tadi.
Innaha la tuba, kata Umar, innaha la tuba wala tuhab wala turos. Jadi tanah tersebut yang tadi di Khaybar itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh juga diwariskan. Wa tasaddaqu biha fil fuqara wa fir raqab. Nah, kepada siapa Umar mewakafkan tanahnya ini ya atau kebunnya ini, yaitu kepada fuqara wa fir riqab. Jadi kepada orang-orang fakir, kemudian juga hamba sahaya, wa fi sabilillah, demikian juga di jalan Allah, misalnya untuk biaya berperang ya, wa ibnus sabil, atau orang yang kehabisan musafir, yang kehabisan bekal, atau thalibul ilm, student, pelajar ya, pelajar yang kehabisan bekal gitu, maka bisa diberi beasiswa ya dari hasil pengelolaan wakaf. Wadoif, atau tamu, la junaha alaman waliha ayakula minha bil ma'ruf wa it'am ghair mutamawil. Nah, adapun orang yang yang menjadi waliha di sini maksudnya najir, orang yang mengelola harta wakaf tersebut, kata Umar boleh makan dari hasil pengelolaan kebun tersebut. Atau dia juga memberi makan yang lain atau keluarganya, maksudnya ghair mutamawil, tapi syaratnya jangan sampai mencari kaya dari harta wakaf tersebut. Jadi hanya cukup ya, artinya cukup. Makanya di sini ada kata-kata bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya secukupnya. Kemudian dasar yang ketiga apa wakaf di dalam Islam? Yang ketiga, al-aslu as-salis ma yasbut min anna sahabah jami'an qad waqafu. Jadi ada ijma atau ada riwayat yang mengatakan setelah ada arahan ini kepada Umar dari Rasulullah, maka hampir seluruh sahabat yang memiliki kemampuan mereka berwakaf. Sebut saja misalnya kan Abu Bakar mewakafkan rumahnya, Ali mewakafkan tanah, Umar misalnya yang terkenal mewakafkan sumur ya. Kemudian ada juga Khalid bin Walid mewakafkan tameng perang ya, dan perlengkapan perang lainnya. Ada juga yang mewakafkan kuda dan seterusnya. Nanti kita bisa melihat bahwasannya harta yang boleh diwakafkan itu bermacam-macam, tidak hanya wakaf tanah. Nah, ini lagi-lagi saya ingin mengulang kembali bahwa kita bisa berwakaf mulai dari sekarang dengan apa yang kita miliki. Jadi tidak usah kita menunggu jadi tuan tanah dulu baru kita bisa berwakaf ya. Nah, itu dia ya Bapak Ibu. Jadi tadi dalil atau dasar adanya wakaf dalam fikih Islam. Jadi ada tiga nas atau 3 dalil tadi ya. Kemudian, nah ini yang sangat disayangkan, akhirnya ini juga sudah disinggung sebetulnya dalam muqaddimah oleh Abu Zahro ya, bahwasanya telah terjadi al-inhiraf. Jadi di sini al-inhirafu bil waqfi an makna as-shadaqah. Nah, jadi ada penyelewengan gitu ya. Terjadi penyelewengan pada substansi wakaf ini yang tadi kan yang dilakukan oleh Umar betul-betul memang beliau berniat bersedekah gitu ya dengan wakafnya itu. Nah, tapi ternyata setelah Umar, pasca Umar, banyak gitu ya di antara sahabat yang menjadikan wakaf ini hilah. Hilah ini istilahnya cara ngeles agar bisa mengatur harta warisannya gitu. Karena kalau misalnya kita mengikuti aturan miros itu sudah pasti kan bahwa si A dapatnya segini, si B dapatnya segini, itu sudah diatur dalam Al-Qur'an. Tapi karena ada mungkin sebagian sahabat, karena nanti bisa kita lihat kejadiannya itu di akhir era sahabat ketika akan berpindah ke era tabi'in. Jadi di sini dikatakan karena wakfu Umar radhiyallahu anhu shadaqah khalisah kullaha fi masarifiz zakat. Jadi katanya wakafnya Umar itu betul-betul pure sedekah, betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang beliau miliki. Itu bisa kita lihat di masarifiz zakat. Jadi semua tadi mauquf alaihnya adalah masarifiz zakat yang 8 itu ya. Miskin, kemudian ada hamba sahaya, kemudian tadi ada juga ibnu sabil. Nah, itu semua adalah masharif zakat. Wabir jawi arham, atau kerabat yang memang tidak mendapatkan hak waris. Jadi boleh kerabatnya Umar ini ikut menikmati hasil daripada pengelolaan wakafnya. Nah, waqad qara'a kitabahu ala jama' minal muhajirin wal ansor. Jadi ketika itu Umar ini sempat
woro-woro ya, mengiklankan gitu ya, mengiklankan wakafnya kepada para sahabat dari Muhajirin dan Ansor. Artinya biar orang-orang itu tahu bahwa tanah Umar yang bagus dan sangat subur dan sangat menghasilkan itu sudah diwakafkan. Maka Umar membaca sertifikat wakaf lah istilahnya, atau dalam bahasa fikih itu hujatul wakaf ya, hujatul wakaf itu sertifikat wakaf jika di kita, atau akad wakaf ya. Wa kana haja ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini Umar lakukan. Jadi iklan itu artinya woro-woro, pengumuman lah ya, pengumumannya tersebut dilakukan setelah Nabi meninggal. Falamma waqafa liyaqra'a hamma al-musawwar bil Mahzamah. Nah, ini Musawwar bin Mahzamah ini adalah seorang sahabat. Jadi ketika Umar akan membacakan sertifikat wakafnya atau akad wakafnya gitu ya, siapa? Ada seorang sahabat yang namanya Musawwar bin Mahzamah, itu hamma, artinya dia tuh ada keinginan, ada kalau bahasa Perancisnya itu kereteg, kereteg. Jadi kalau dalam bahasa itu kereteg, ada istilahnya apa ya? Bisikan lah ya, bisikan di hatinya, ingin menyampaikan sesuatu kepada Umar saat Umar akan bersiap-siap membacakan wakafnya. Jadi siapa tadi Musawwar bin Mahzamah itu ingin mengatakan kepada Umar, innaka tahtasibul khair wa tanwihi. Wahai Umar, kamu benar memang sekarang melakukan wakaf ini untuk kebaikan dan kamu juga niatnya memang baik gitu kan. Wa ini ahsya ayatia rijal la yahtasibuna misla hisbatik wala yanuna misla niyatik. Nah, tapi katanya saya khawatir nanti suatu hari akan datang orang yang berwakaf tidak seperti yang kamu lakukan dan tidak berniat seperti niat baik kamu. Wa yahtajuna bika. Nah, tapi dalihnya kenapa dia melakukan seperti itu? Umar juga kan melakukan seperti itu. Fatan qati al mawaris. Padahal Rijal tadi, orang-orang tadi selain Umar itu bisa jadi bukan pure ingin berwakaf, tapi bisa jadi dia ingin mempermainkan hukum miros. Maka jika semua orang katanya nanti mengikuti apa yang dilakukan Umar, tapi dengan niat yang berbeda, bisa jadi nanti hukum miros akan hilang di muka bumi karena semuanya berlomba-lomba untuk mewakafkan tanahnya sebelum mereka meninggal. Walakinnahu jam-jama bijalikal qaul. Nah, tadi kan baru kereteg ya, baru hama. Hama itu baru ingin, baru kepingin gitu kan. Walakinnahu si Musawwar tadi bin Mahzamah tadi yang sahabat tadi itu nggak jadi jam-jama bijalikal qaul. Jadi dia cuma simpan di dalam hati saja. Wastahya ayan tiqabihi hatta la yuktat biqaulihi alal muhajirin wal ansor wa hum bisyarillahi a'lam wa bimasalahil muslimin aktar idrokon. Jadi Musawwar ini tidak jadi menyampaikan kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia pikir itu mungkin hanya kekhawatiran saya saja gitu kan. Nggak mungkin lah orang-orang akan melakukan seperti itu sementara mereka adalah orang-orang yang faham tentang syariat Allah gitu ya. Jadi nggak mungkin kekhawatiran saya itu terjadi. Walakin, nah itu jadi kira-kira tadi kekhawatiran siapa Musawwar bin Mahzamah ini kejadian nggak? Nah ternyata walakin jalikal makna alladzi jasha biqalbil Musawwar kana haqiqah waqi'ah mimba didalika. Jadi ternyata Bapak Ibu betul-betul kejadian apa yang dikhawatirkan oleh sahabat tadi benar-benar kejadian gitu ya. Jadi alladzi jasha biqalbil Musawwar tadi, hal yang tadi ditakutkan, dikhawatirkan di dalam hatinya Musawwar tadi betul-betul terjadi. Fa innahu lam yamda asru sahabah aw lam yuqarib akhirahu hatta akhraja ba'dul waqifina yanharifuna bil wuquf an maqsadil qurba fihi ila istihdamihi. Ila istihdamihi sampai mana tadi? Ya, lihat hak kamu tiba di tirkah au pikuliha ba'da mautihim. Jadi tidak lama ya ternyata, jadi sebelum masa sahabat ini berakhir, jadi masih pada masa sahabat ya, masih pada era sahabat berakhir, ternyata banyak gitu ya, sebagian orang itu ternyata berwakaf itu justru untuk ya tahak kamu tiba di tirkah au kuliha ba'da mautihim. Jadi mereka ingin mengatur
bagaimana nanti pembagian warisannya itu. Gitu. Jadi sebelum mereka meninggal, mereka wakafkan dulu dan mereka atur siapa mauquf alaihnya. Nah, seperti itu ya. Wajoh harodalika fi akhir asri sahabah. Jadi ini sudah muncul, fenomena ini sudah muncul di akhir masa sahabat. Wasya'a bainal kathirin ittihadil waqfi tariqan lihirman ba'dil banat min nasibihinna. Jadi bahkan tidak hanya pilih kasih di sini, artinya apa? Karena mungkin yang ini laki-laki ini lebih misalnya seorang bapak lebih sayang sama si fulanah maka dia dapat bagian lebih besar. Nah, ternyata sampai kepada pengharaman atau penghalangan si anak perempuan mendapatkan warisan. Jadi semuanya diwakafkan, mauquf alaihnya itu adalah anak laki-lakinya semua. Hatta laqad sohat Ummul Mukminin Aisyah bistinkar dalika. Nah, jadi ini terjadi masih pada zaman sahabat sampai ketika saat itu masih ada Ummul Mukminin Aisyah, sampai Ummul Mukminin Aisyah itu istilahnya berteriak atau ya mengingkari lah ya perbuatan tersebut. Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, ma wajadtu linnasi masalan al-yaum fi sadaqatihim ila kama qallahu azza wa jalla wa qalu ma fi butuni hajil an'ami khalisatan lidzukurina wa muharramun ala ajwajina wa iyakun maitatan fahum fihi syuraka. Jadi kata Sayyidah Aisyah, ini apa yang saya lihat sekarang ini persis seperti apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an gitu ya, tentang orang-orang yang mengatakan bahwa apa yang ada di dalam perut ternak mereka adalah untuk anak laki-lakinya. Nah, jadi peruntukan untuk anak laki-lakinya, wa muharramun ala ajwajina, dan istri-istrinya tidak boleh kebagian. Wa iyakun maitah, kecuali kalau terlahir mati ininya anak hewan ternaknya itu, anak ternaknya itu. Maka fahum fi syuraka, maka boleh katanya yang lain menikmati selain anak laki-lakinya. Jadi Sayyidah Aisyah di sini melihat bahwa seolah-olah wakaf pada masa beliau itu, pada masa akhir sahabat itu sudah menjadi alat gitu ya, alat bagi sebagian orang untuk mengatur pembagian warisan sekehendak hati dan tidak mengikuti pembagian warisan yang sudah ditentukan oleh dalam Al-Qur'an. Nah, maka katanya kita bisa melihat ini masih sambungannya perkataannya Sayyidah Aisyah, annahu la yatasaddaqu rajul bi shadaqatil azimah ala ibnatihi. Jadi bisa jadi ada laki-laki yang mewakafkan hartanya yang banyak sekali kepada salah satu anak perempuannya, sementara anak perempuan yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Nah, inilah yang yang penyelewengan ya, yang telah terjadi penyelewengan di dalam makna wakaf atau di dalam yang penggunaan wakaf menjadi hal yang tidak terpuji. Nah, walaqad hamma Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini pada masa Umar bin Abdul Aziz itu hamma, artinya Umar bin Abdul Aziz itu sudah berniat ya, sudah berkeinginan yarudda shadaqatin nas allati akhraju minhan nisa. Jadi siapa namanya Umar bin Abdul Aziz itu sebetulnya sudah berniat untuk mengembalikan atau untuk membatalkan wakaf yang ada di dalamnya pengharaman harta warisan untuk perempuan. Artinya misalnya wakaf-wakaf yang hanya diperuntukkan mauquf alaihnya itu untuk anak laki-laki, maka sebetulnya sudah akan dibatalkan oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa beliau. Walakin sabaqa ilaihi al-maut, tapi sayangnya beliau sudah duluan meninggal sebelum melaksanakan idenya tersebut. Pamatat ma'ahu fiqatu, maka ide tersebut tidak pernah dilakukan. Nah, ini selanjutnya Abu Zahra bercerita tentang wakaf di Mesir dan di Syam ya. Di Syam ini meliputi Suriah, Libanon, Urdun dan Palestina ya ketika itu. Jadi memang dikatakan bahwa wakaf di zaman Umawi, di masa Umawi ini sangat banyak. Walaqad kasuratil auqaf fil Asi al-Umawi usra ajimah bi Misra wa Syam. Jadi pada zaman Umawi ini sangat banyak ya, bertambah banyak wakaf-wakaf yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, ini minal bilad al-maftuhah bisabab ma agdaquhul fathu al mujahidin fatawafarat ladahim al-amwal. Karena kan ketika itu pada masa itu ekspansi terus dilakukan sehingga para kaum muslim, para mujahidin mendapatkan harta rampasan perang gitu kan.
wa tawafarat ladahim ad-daur, jadi mereka memiliki rumah, wal hawanit atau gedung-gedung, kama imtalaka al-kathirun al-majari wal hadaik fi madabati sohra al-arabiyah, dan mereka juga memiliki tanah dan kebun ya yang bisa diwakafkan, sehingga sangat berkembang pada era Umawi ini wakaf di Mesir dan di Syam. Ini ada sangat panjang, beliau bercerita tentang wakaf di Mesir, perkembangan di Mesir dan di Syam ya. Ini jadi saking banyaknya, maka pada masa Taubah ya, pada masa di sini dikatakan Taubah bin Namr qadi Misra di zaman Hisham bin Abdul Malik. Jadi pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik ditunjuklah Taubah bin Namr sebagai wali atau qadi ya, artinya ya wali di Mesir, dan beliau berinisiatif ya, Taubah bin Namr ini, untuk membuat diwan, untuk membuat lembaga khusus yang mengatur wakaf, karena sudah saking banyaknya, agar terkelola dengan baik dan tidak dirampas atau tidak digunakan oleh najir wakaf tidak sesuai dengan keinginan wakif ya. Sangat panjang, saya rasa kita bisa lewatin saja. Yang jelas bercerita tentang bagaimana wakaf berkembang dan kemudian para wali yang berkuasa di Mesir dan di Syam itu melakukan pengamanan ya, dengan mendirikan diwan-diwan tadi. Diwan di sini maksudnya lembaga wakaf. Nah, kemudian tapi akhirnya terjadi juga ya, karena saking banyaknya wakaf yang ada pada masa di Mesir dan di Syam pada masa Mamalik tadi, demikian juga pada masa Ayyubiyah, Umawi ya. Kemudian juga di masa Ayyubiyah wal Mamalik juga tambah banyak lagi ya. Jadi di sini tambah banyak lagi di masanya Ayyubiyah wal Mamalik. Nah, akhirnya tapi jadi tidak terurus gitu. Nah, walaupun sebetulnya pemerintah sudah membuat tidak hanya satu diwan. Jadi pada masa Ayyubiyah dan Mamalik ini ada 3 diwan, ada 3 lembaga yang mengurusi wakaf. Kalau tadi kan di zamannya Taubah itu hanya satu lembaga. Pokoknya ada lembaga wakaf yang mengurusi semua aset wakaf yang ada di Mesir. Tapi pada masa selanjutnya di masa Ayyubiyah dan Mamalik ini ada sampai 3 diwan. Jadi ada satu lembaga khusus ngurusin masjid, kemudian lembaga lain ngurusin wakaf untuk Haramain Asyarifain. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Jadi di sini jelas sekali bahwa dulu sudah dikenal adanya wakaf untuk operasional atau pemeliharaan Haramain Syarifain, itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ini yang mungkin bisa kita lakukan di Indonesia. Jadi kita mulai berwakaf untuk operasional masjid-masjid yang ada. Jadi kan sebetulnya sekarang coba Bapak Ibu lihat gitu ya, di sekitar kita lah, masih ada nggak yang tidak ada masjid? Itu kan semuanya sudah ada masjid. Bahkan di tempat saya di Ciputat ini ada beberapa masjid yang berdekatan. Dan kita tahu ya, kalau misalnya sholat 5 waktu itu paling berapa saf sih? Kalau ada 2 saf aja udah untung gitu. Nah, maka saya ini gitu ya, ingin memperkenalkan bahwasanya wakaf terhadap masjid itu ya bukan hanya melulu untuk membangun masjid, tapi juga untuk biaya operasional masjid, seperti yang dilakukan oleh para salaf soleh dulu. Jadi mereka itu tidak hanya berwakaf untuk pembangunan masjid, tapi juga berwakaf untuk operasional masjid, seperti yang dilakukan untuk Al-Haramain Asyarifain itu, untuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji itu ya, gedung yang sangat tinggi itu, Burj Zamzam, Tower Zamzam, itu merupakan wakaf untuk operasional, untuk pemeliharaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, mungkin kita perlu juga memulai di Indonesia ini untuk mengumpulkan wakaf gitu ya, membuat wakaf untuk operasional masjid, sehingga masjid-masjid kita, minimal masjid-masjid di wilayah kita tidak terlantar gitu. Jadi sudah siap lah biaya operasionalnya. Nah, ini ya, jadi walaupun sudah ada 3 diwan, 3 lembaga yang
didirikan dalam masa Ayyubiyah dan Mamalik ini, tapi ini juga tidak menghalangi para penguasa untuk menguasai itu ya apa namanya harta wakaf. Jadi ini beranjak dari bahwasannya wakaf menurut Imam Syafi'i itu dan Hanafi, kebetulan di mana di Mesir itu juga menggunakan mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang mana mereka mengatakan bahwa wakaf itu harus mu'abbad, harus ta'bid ya, mu'abbad ta'bid itu selamanya gitu ya, harus selamanya. Maka yang tadi wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf bangunan itu sangat banyak, tapi sayangnya ada juga yang tidak terurus. Nah, inilah yang kemudian oleh para penguasa yang curang itu dikuasai karena memang sudah tidak ada nazirnya, tidak ada juga mauquf alaihnya gitu, tidak ketahuan ini buat siapa peruntukannya. Akhirnya dengan mudah para penguasa yang memang tidak jujur menguasai wakaf tersebut ya. Ada yang main kasar, maksudnya langsung mengklaim, ada juga dengan cara yang lebih halus. Nah, di sini dikatakan wa takhaja ba'dul wulat min jawazil istibdalil awqaf tariqan lil istila 'alaiha bi ismi istibdaliha. Jadi sebagian penguasa itu mengambil jalan halus yaitu dengan cara istibdal. Nah, istibdal ini mungkin bisa dikenal di kita di Indonesia dengan ruslah ya, ruslah. Jadi istibdal ini kan kita menukar harta wakaf yang ada dengan yang lain. Nah, makanya di sini kalau di Indonesia alhamdulillah ya sudah ada aturan yang sangat ketat untuk melakukan pertukaran harta wakaf ini, tapi pada masa Mamalik dan Ayyubiyah dan Mamalik tadi, jadi aturan istibdal ini belum begitu ketat sehingga para penguasa dengan mudah menguasai harta wakaf dengan dalih bahwa itu sudah dia beli gitu ya, dia sudah beli. Nah, makanya kemudian adalah sedikit demi sedikit aturan yang ketat dari para ulama bahwa istibdal boleh dilakukan hanya jika ada penggantinya berupa misalnya itu sebuah bangunan, maka penggantinya harus bangunan lagi, tidak boleh berupa uang. Karena kenapa? Karena uang lebih mudah dikuasai oleh nazir-nazir yang yang nakal ya. Kemudian diceritakan juga di sini bahwa sempat juga ya terjadi adanya pikiran untuk membatalkan semua wakaf yang ada di Mesir. Itu ya sudah ada juga dan itu sudah akhirnya terjadi di zaman Muhammad Ali. Nah, zaman Muhammad Ali ini sudah dilakukan menguasai semua harta wakaf di Mesir ya. Kemudian kita langsung berlanjut ini sekarang cerita tentang wakaf di Mesir ini sangat panjang karena memang kebetulan Muhammad Abu Zahra ini memang orang Mesir ya, jadi beliau bercerita tentang wakaf di Mesir sangat detail sebelum masuk ke dalam fikih wakaf. Padahal tadinya kita ingin belajar fikih wakaf ini sebetulnya dari buku beliau ini. Nah ini ya, ini diceritakan bahwa sempat, tapi nanti setelah ini dikembalikan kembali harta wakaf itu untuk menjadi harta wakaf gitu. Nah ini ya di sini bahasa Muhammad Ali Nazuriyah Milkiyatil Aradi Al-Misriyah Wassamiyah wal Iraqiyah. Intinya di sini Muhammad Ali ingin menguasai semua harta wakaf yang ada di Mesir dan beliau berhasil melakukannya ya. Laqad algha Muhammad Ali al-awqaf kullaha wa algha nijam al-iltizam wa awada al-multazimin bi ba'di aradi tarakaha lahum. Wabijalika intahatil awqaf kullaha. Nah, ini jadi pada zaman Muhammad Ali ini semua wakaf Mesir dibatalkan, dikuasai oleh negara. Jadi pemilik wakifnya itu atau mauquf alaihnya diberikan harta pengganti ya ala kadarnya saja gitu. Kemudian nah itu dan memang Muhammad Ali ini sebetulnya ketika melakukan ini juga berdasarkan pendapat ulama. Karena nanti kita bisa mengetahui ketika kita memasuki pembahasan fikih wakaf bahwasanya ada perbedaan pendapat antara fuqaha bahwa apakah wakaf ini berpindah kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tetap pada maliknya ya, pada wakifnya. Nah, ini jadi Muhammad Ali sebelum menguasai harta wakaf di Mesir ini sempat berkonsultasi meminta fatwa kepada salah seorang mufti di Iskandaria waktu itu dan beliau berfatwa atas dasar pendapatnya
Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf itu tidak lazim, artinya boleh dibatalkan. Padahal pendapat jumhur, pendapat mayoritas, wakaf itu tidak boleh dibatalkan. Kemudian kita langsung ke mana dia ya? Sulit mencarinya. Jadi demikian ya cerita wakaf di Mesir dan di Syam. Nah, sampai pada tahun 46 itu mulai ada tanjimul wakaf, artinya ada undang-undang yang mengatur bagaimana wakaf di Mesir gitu ya. Jadi maksudnya apakah boleh wakaf keluarga, apakah boleh wakaf muaqqat atau wakaf sementara dan seterusnya. Itu ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 46. Jadi kalau di Indonesia baru tahun 2004 kita memiliki undang-undang tentang wakaf, di Mesir sejak tahun 46 sudah ada undang-undang wakaf. Oleh karena itu kita bisa melihat pengelolaan wakaf di Mesir ya lebih maju ya, dan artinya dari sini kita punya harapan bisa jadi boleh jadi dan harus ya wakaf di Indonesia juga pengelolaannya bisa lebih baik dari sekarang. Nah, ini pada tahun 1936, sebelum 48 itu sudah ada juga undang-undang wakaf ya, yang mengatur juga tentang pengelolaan wakaf di Mesir. Nah, pada tahun 48 dikeluarkan kembali undang-undang wakaf yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang tahun 36. Dan pada tahun 52, nah ini ya pada tahun 52, nomor 180 itu wakaf ahli betul-betul dilarang. Jadi jika tadi pada tahun 48, wakaf ahli baru dibatasi. Nah, jadi boleh wakaf ahli atau 60 tahun, itu di tahun 48. Tapi pada tahun 52, karena wakaf ahli ini sangat menjamur di Mesir gitu ya, karena memang Muhammad Abu Zahro gitu dalam salah satu statementnya yang tadi saya lewatin ya karena memang panjang sekali, beliau sempat berkata bahwa bisa jadi semangat orang Mesir untuk berwakaf ahli ini memang warisan dari pra-Islam, karena kemarin kita sudah bahas ya, sudah singgung bahwasanya dalam perundangan Mesir kuno itu ada diceritakan seorang bapak berwakaf kepada anak sulungnya gitu ya, walaupun kalimat yang digunakan saat itu bukan wakaf tapi hibah, tapi substansinya adalah wakaf. Oleh karena itu katanya hal ini, budaya berwakaf ahli ini ternyata terus dilakukan oleh orang Mesir gitu ya, oleh masyarakat Mesir. Nah, sehingga semua orang berlomba-lomba untuk wakaf ahli, berwakaf kepada anak keturunannya. Sehingga hal ini mengakibatkan banyaknya pengangguran di antara masyarakat Mesir, karena mereka merasa ya ngapain kerja gitu kan, toh saya udah punya bagian dari wakaf orang tua saya gitu kan. Nah, itu pertama. Jadi sehingga istilahnya etos kerja di antara masyarakat Mesir itu berkurang gitu. Jadi banyak pengangguran. Terus yang kedua, akhirnya juga pembagian wakaf ini juga kadang tidak jarang menimbulkan pertengkaran gitu antara keturunan si wakif tadi yang sama-sama mendapatkan hak dari pembagian hasil dari pengelolaan wakaf tersebut. Yang ketiga, ketika hasil daripada pengelolaan wakaf tadi itu sedikit, sementara yang berhak banyak, gitu kan? Maka kan nggak seberapa tuh saham masing-masing yang berhak itu, sehingga mereka nggak mau ngurus. Jadi dibiarkan aja, akhirnya wakaf tersebut terbengkalai. Oleh karena itu pemerintah Mesir pada tahun 52 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 180 yang melarang Qot'an ya, melarang sama sekali wakaf ahli, setelah tadinya melarang mu'abbadan selamanya, tapi hanya sementara. Tapi pada akhirnya karena ternyata efek negatif dari wakaf ahli ini masih saja ada walaupun sudah dibatasi, maka pemerintah Mesir mengambil inisiatif untuk melarang wakaf ahli ini. Kemudian yang sudah ada bagaimana? Yang sudah ada dikembalikan. Kalau wakifnya masih ada, dikembalikan kepada wakifnya.
Kalau misalnya wakifnya tidak ada, maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau tidak ada juga, maka dijadikan menjadi wakaf khairi. Aduh, sebetulnya saya berencana hari ini kita sudah masuk ke fikih wakaf ya, tapi karena memang pembahasannya Abu Zahro dalam perkembangan wakaf Mesir ini memang agak banyak, jadi sepertinya saya tidak ngejar ini masuk ke fikih wakaf. Mas Kaib. Mas Kaib masih di sana, Mas Kaib? Sementara waktunya sudah jam 4.40. Masih, Bu. Oke, jadi gimana Mas Kaib? Kita lanjutkan ke fikih wakafnya atau mungkin bisa dilanjutkan dikit lagi tuh fikih wakaf itu mungkin bisa sedikit. Oke, baik. Kita sedikit ya tentang fikih wakaf. Nah, ini dia fikih wakaf. Kita mulai baca. Ajma'u ta'rif bina'anil waqfi indal ladzina ajazu. Ini digaris bawahi ya. Digaris bawahi bahwa definisi wakaf ya bagi yang membolehkan. Ya, bagi yang membolehkan, karena nanti kita bisa lihat di bawah nanti dijelaskan bahwa ada juga yang tidak membolehkan wakaf. Jadi annahu habsul ain. Jadi habsul ain artinya menahan pokok, menahan barang gitu ya. Wa tasbil samrotuha. Nah, yang ditasbil, yang disedekahkan, yang didistribusikan kepada penerima manfaat atau mauquf alaih adalah tamrohnya, hasil pengelolaan ainul wakaf tersebut. Atau definisi wakaf juga bisa menjadi habsu ainil litasodak bimanfaatiha. Jadi habsu ain litasodak sama ya, menahan pokok untuk menyedekahkan manfaatnya atau hasilnya. Kama qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathil Bari, innahu qat'ut tasarruf fi raqbatil ain allati apa itu ya? Yajuz kali ya. Oh yadum, maaf. Allati yadumu al-intifa biha wa sarful manfaah. Jadi katanya qat'ut tasarruf, jadi memotong atau melarang perbuatan hukum terhadap barang yang mana barang tersebut memiliki manfaat yang berkelanjutan. Jadi harus memiliki manfaat yang berkelanjutan. Wasorful al-manfaat. Dan manfaat inilah yang kemudian didistribusikan atau hasil daripada pengelolaan barang tersebut yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Waqawamul waqfi fi hadhihi ta'rifat al-mutaqaribah. Jadi walaupun ini ada beberapa ta'rif atau definisi yang berbeda, tapi sebetulnya substansi wakafnya mutaqaribah. Artinya apa? Ya substansinya sama, dekat gitu ya. Yaitu apa? Yaitu habsul ain. Jadi semua definisi tadi yang berbeda tadi, mereka sepakat bahwa dalam wakaf harus terjadi penahanan ain, penahanan aset, penahanan pokok. Fala yatasarraf fiha. Jadi kita tidak boleh melakukan tindakan hukum dalam ain yang sudah diwakafkan. Bilbai, baik itu dijual, warrohan atau digadaikan, wal hibah atau hibah. Jadi tidak boleh dilakukan hal-hal yang bisa memindahkan kepemilikan. Wala tantakil bil miros, demikian juga tidak boleh wakaf ini, harta wakaf ini diwariskan baik oleh wakif atau oleh nazir. Karena memang tidak sedikit ya Bapak Ibu ya, yang para nazir yang mungkin keluarganya tidak tahu bahwa yang dikelola oleh nazir ini adalah harta wakaf. Jadi mereka menyangka, anak keturunannya menyangka bahwa ini adalah harta bapaknya, padahal bapaknya hanya sebagai nazir. Nah ini maka digaris bawahi bahwa harta wakaf itu tidak boleh dipindahkan atau tidak boleh diwariskan. Wal manfaah tasarruf li jihatil waqfi ala muqtada surutil waqifin. Sementara manfaatnya atau hasil pengelolaannya gitu ya, manfaat di sini kan kalau misalnya wakafnya mubasyir seperti masjid, kuburan, itu kan berarti otomatis manfaat sholat di dalamnya, manfaat menguburkan mayat di sana, itu kan langsung manfaat yang didapatkan. Atau hasil pengelolaan, misalnya seperti ada orang yang berwakaf mall misalnya gitu ya, jadi hasil penyewaan mall tersebut yang kemudian dibagikan kepada penerima manfaat. Itu tusrok li jihatil waqfi, dibagikan atau didistribusikan kepada jihatil waqfi, mauquf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf ala muqtado surutil waqifin, sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan oleh para wakif. Nah, jadi makanya kalau misalnya wakif mengatakan bahwa ini untuk fakir miskin, maka harus dibagikan manfaat tersebut kepada fakir miskin. Jadi harus sesuai dengan keinginan atau syarat wakif.
Nah, di sini ya. Jadi karena tadi kan dikatakan alladzina ajazuhu. Jadi ada yang artinya kalau ada yang membolehkan, ada dong yang tidak bolehkan. Iya, ternyata walaqad kana minal fuqaha, jadi di antara fuqaha ada juga yang man ankaro syar'iyatil waqfi bihajal makna wa addahu batilan. Nah, jadi ada juga ternyata sebagian fuqaha yang mengingkari masyru'iyat atau kebolehan wakaf dengan makna di atas. Wadahu batilan. Jadi itu hal yang akad tersebut batil gitu. Yang mana maksudnya yang dihajal makna itu ya tadi, yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh, itu kenapa bisa begitu gitu kan? Mestinya kan sebagai malik dia suka-suka dia dong, mau menjual kayak mau menghibahkan gitu. Oleh karena itu sebagian fuqaha mengatakan bahwa tidak ada wakaf, artinya wakaf itu tidak dibolehkan dalam Islam. Tapi ini tentu saja pendapat minoritas ya. Dan kita akan melihat sebetulnya mereka juga sependapat gitu pada akhirnya bahwa wakaf itu boleh. Nah, ya kaifa yamna al-insan min tasarrufi milkihi. Nah, itu alasan mereka. Kenapa mereka mengatakan bahwa itu akad batil? Ya, masa kita melarang orang untuk melakukan perbuatan hukum pada miliknya gitu kan? Siapa saja yang mengatakan seperti ini, yang berpendapat bahwa wakaf tidak dibolehkan dalam Islam? Wa min haula'i Syuraih wa Ismail ibnu Yasa al-Kindi wa Abu Hanifah wa Zafar. Jadi Abu Hanifah itu termasuk faqih atau termasuk ahli fikih yang tidak setuju dengan ide wakaf seperti yang kita bahas tadi di atas, bahwa wakaf itu kemudian melarang si pemilik untuk menjual, menghibahkan, menggadaikan dan seterusnya ya. Wa hakahu ba'dur ruwat an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Atha bin As-Sa'ib wa Sya'bi wa laqad qala ba'dul ulama anna inkarahum li syar'iyatil waqaf innama huwa munsib ala man tasarruf fi raqbah bi bai'iha wa hibatiha wa adam intiqaliha bil irs wa ghairi dalika. Nah, jadi sebetulnya mereka ketidaksepakatan mereka itu hanya di bagian pelarangan atau apa tadi ya, pelarangan si pemilik untuk menjual, menggadaikan, menghibahkan dan mewariskan, karena mereka nggak bisa memahami kok bisa gitu ada akad yang bisa melarang pemilik barang untuk melakukan perbuatan hukum pada miliknya. Itu yang membuat mereka mengatakan bahwa akad wakaf itu batal. Amma sorful manfaah ilal jihad allati ayyanaha. Nah, tadi kan ada dua unsur ya dalam wakaf menurut mayoritas fuqaha. Yang pertama adalah pelarangan perlakuan hukum terhadap barang yang diwakafkan. Yang kedua adalah pendistribusian atau pembagian manfaat, ya, manfaat atau hasil atau samrohnya tadi, hasil pengelolaan barang wakaf. Jadi Abu Hanifah ini tidak sepakat di unsur yang pertama, pelarangan malik atau si pemilik untuk menjual dan seterusnya. Padahal kan itu barang dia gitu. Tapi unsur yang kedua terkait sorful manfaat, pembagian manfaat kepada kepada tujuan tertentu yang diinginkan oleh wakif, oleh malik, itu payakiru alaihi al-wakif wa yajibu alaihi tanfizuhu. Jadi katanya kalau itu memang harus dilakukan. Nah, jadi pembagian manfaat tadi harus dilakukan. Walidzalika ja'a fi umdatil qari manassahu. Nah, jadi di sini siapa Abu Zahra menukil ya kalimat dari Umdatul Qari, la khilafi bainahum fi jawazil waqfi fi haqqi wujubi tasaddaq bima yahsul minal waqfi madama hayyan hatta annahu jawaqafa darahu aw ardahu yaljimuhu at-tasaddaq bi ghalati dar wal ardi wa yakunu dzalika biman jilatin nazar bil ghallat wala khilafa aidon fi jawazihi ijat tasalla bihi qada'ul qadi adofahu ila mabadal maut. Nah, jadi di sini, jadi sebetulnya tidak ada perbedaan pendapat kalau misalnya yang dimaksud dengan wakaf di sini adalah kewajiban membagikan manfaat atau hasil dari pengelolaan wakaf tersebut terhadap orang-orang yang ditunjuk, penerima manfaat yang ditunjuk oleh wakif. Kita setuju gitu kata fuqaha Hanafiyah itu. Nah, seperti misalnya tadi jawab karena itu seperti halnya orang bernazar gitu ya. Jadi orang bernazar misalnya saya akan membagikan hasil pengelolaan kebun atau hasil kebun saya yang di sana untuk
janda-janda miskin atau untuk anak-anak berprestasi tapi miskin gitu kan. Nah itu boleh, itu karena katanya dinilai adalah najar. Wala khilafa aidan fi jawazi hijat taswabi qadaul qadi, atau memang sudah diputuskan oleh hakim bahwa si fulan ini tidak boleh melakukan perbuatan hukum di tanah tersebut, di ain tersebut. Au adokahu ila ma ba'dal maut, atau artinya diberikan kepada penerima manfaat dan tidak boleh dijual dan seterusnya, tapi di adokahu ila ma ba'dal maut, itu dilakukan setelah dia wafat. Selama dia masih hidup, berarti dia masih punya punya hak untuk menjual atau membeli atau menghibahkan atau menggadaikan. Nah, jadi ternyata khilaf antara Hanafiyah dan Jumhur itu adalah di sana ya. Jadi Hanafiyah tidak menerima adanya pelarangan terhadap Malik, bahwasanya dia tidak boleh lagi melakukan perbuatan hukum atas hartanya gitu. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena memang menurut Abu Hanifah ketika wakaf itu dilakukan, kepemilikannya tetap ada pada wakif. Ya, ada pada wakif, kepada Malik, tidak berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang difahami atau yang diklaim oleh Syafi'iyah, dan termasuk sahabatnya Abu Hanifah juga, Muhammad dan Abu Yusuf juga mengatakan bahwa harta wakaf itu setelah diwakafkan berpindah kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Malik otomatis tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut. Nah, makanya disinilah letak perbedaannya. Sementara Imam Abu Hanifah tidak melihat hal ini. Abu Hanifah tetap mengatakan bahwa ketika wakaf itu terjadi, hanya manfaatnya saja yang tasarrufkan atau yang dibagikan kepada penerima manfaat. Tapi ainnya, barangnya tetap milik si Malik, tetap miliknya wakif, tidak berpindah kemana-mana. Nah, ini karena sudah kurang 5 menit daripada jam 5, Mas Kai, kita sudahi saja ini, kemudian kita berikan kesempatan untuk ya. Baik, Bu Yuli, terima kasih atas paparannya, penjelasannya mengenai beberapa bagian awal dari buku Abu Zahra tentang ta'riful wakaf dan kemudian sejarah wakaf di Mesir. Ada 2 pertanyaan sudah masuk. Pertama dari Pak Lokot Nasution, bagaimana cara istibdal atau ruislah atau tukar menukar tanah wakaf yang sesuai dengan syariah? Yang kedua saya langsung Bu ya. Yang kedua dari Pak Yadi Purwanto di Bandung, bagaimana tanggapan Ibu Yuli mengenai wakaf dikaitkan dengan potensi munculnya kelompok fakir miskin baru akibat bencana wabah COVID-19? Mas, gimana Mas yang nomor itu? Yang nomor 2 tadi? Bagaimana menurut Ibu Yuli mengenai munculnya kelompok fakir miskin baru akibat dari wabah COVID dikaitkan dengan potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia? Oke, baik, saya akan coba menjawab. Tadi yang pertama terkait Mas Kai, tadi yang pertama apa? Soal tata cara istibdal, penukaran harta wakaf. Kalau untuk di Indonesia maksudnya ya? Betul. Oke. Ya, kalau untuk di Indonesia, Bapak Ibu, itu ada beberapa stepnya ya, ada beberapa langkah yang harus diambil oleh Najir Wakaf. Nah, jadi sangat memang di Indonesia masih sangat kita kunci lah ya, karena kita masih belum percaya. Artinya apakah sudah siap gitu masyarakat Indonesia dengan proses istibdal ini? Tapi memang dalam undang-undang kita sudah diatur di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu bagaimana cara proses istibdal. Jadi proses istibdal ini yang memang bisa dilakukan adalah jika tanah wakaf tersebut ada dibutuhkan untuk tata ruang ya. Jadi itu akan lebih mudah mengurusnya. Nah, yang kedua, apabila kebutuhan masyarakat, artinya keberadaan tanah wakaf itu sudah tidak sudah tidak strategis. Misalnya ada masjid yang ada di tengah-tengah gedung, sehingga maksudnya
tidak lagi maksimal didatangi oleh orang untuk sholat di dalamnya gitu. Artinya jalan untuk menuju masjid tersebut juga terbatas, aksesnya tidak ini gitu ya, tidak nyaman. Nah, sehingga dalam hal ini Najir bisa mengajukan izin untuk proses ruslah. Nah, ini nanti akan dilihat misalnya dan ruslah ini harus dilakukan dengan yang lebih baik Bapak Ibu. Jadi posisinya harus lebih strategis berarti daripada yang sekarang. Misalnya luasnya juga harus lebih luas gitu ya. Atau harganya jika memang dihargakan, jadi nanti Bapak Ibu harus mendatangkan tim khusus, tim penilai ya yang akuntabel yang menyatakan bahwa memang nilai tanah wakaf asal dengan tanah wakaf pengganti ini, tanah penggantinya harus lebih tinggi gitu ya. Jadi boleh dilakukan, maka nanti dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Kalau tidak salah yang di bawah 5.000 cukup ke Badan Wakaf Indonesia daerah ya Mas Kaib ya? Yang di bawah 5.000 meter ya? Itu ada aturan baru kalau tidak salah ya Mas Kaib? Itu yang khusus untuk yang terkait sama tata ruang aja itu. Oh itu yang ATR ya? Kalau yang selebihnya berarti harus tetap ke Badan Wakaf Indonesia Pusat ya? Jadi nanti Badan Wakaf Indonesia Pusat setelah persyaratan tadi sudah dilengkapi oleh Nazir mengirim izin ruslah ke Kementerian Agama dulu ya Mas ya. Kemudian nanti Kementerian Agama meminta rekomendasi dari kita ya. Betul. Iya. Ya seperti itu ya. Jadi nanti bisa melalui KUA dulu, kemudian nanti dari KUA ke Kanwil, dari Kanwil ke Kementerian Agama, nanti dari Kementerian Agama akan meminta rekomendasi kepada BWI. Jadi nanti BWI dan Kementerian Agama akan sama-sama survei ke tempat yang akan diruslah. Jadi benar nggak apa yang diklaim dalam surat proposal atau surat permintaan ruslah tersebut. Saya rasa sudah terjawab ya Bapak ya. Untuk lebih jauhnya bisa nanti mengontak ke kontak person di Badan Wakaf Indonesia. Jadi persyaratannya apa saja gitu. Dan itu sudah kita lakukan ya. Sudah kita lakukan di beberapa lokasi yang memang menjanjikan. Artinya jika dilakukan ruslah istibdal, maka nilai wakaf tersebut lebih tinggi atau manfaat wakaf tersebut lebih baik gitu. Kemudian pertanyaan nomor 2 terkait dengan COVID ini ya, dengan adanya misalnya pemutusan banyaknya pengangguran setelah adanya COVID ini ya, karena banyak pabrik-pabrik atau kantor-kantor yang bukan merumahkan dalam artian WFH seperti kita ya Mas Kaib ya. Kalau kita kan dirumahkan tapi tetap digaji ya. Artinya kita bekerja di rumah gitu, dari rumah. Tapi banyak istilahnya saudara-saudara kita yang memang dirumahkan dalam artian tidak lagi memiliki pekerjaan. Nah ini betul. Jadi wakaf sangat strategis di sini untuk memberikan bantuan kepada orang-orang terdampak COVID-19 ini. Dan kita sudah mulai sebetulnya ya. Tadi siapa pertanyaan dari siapa? Maaf. Pak Yedi Purwanto. Pak Yedi Purwanto. Oh ya, ahlan Pak Yedi. Ya, terima kasih Pak Yedi sudah hadir. Ya, jadi ini sangat strategis sekali dan kita sudah mulai misalnya kemarin kita kan Badan Wakaf Indonesia ada kerjasama Pak dengan Dompet Du'afa mengelola Rumah Sakit Ahmad Wardi di Banten. Nah, ini alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu kita membagikan sembako ya dari hasil pengelolaan rumah sakit tersebut. Itu dari sebagian keuntungan dari bagi hasil dari Ahmad Wardi itu kita bagikan berupa sembako kepada masyarakat. Dan di depan ini juga kita akan launching sukuk cash wakaf link sukuk Pak Yedi. Jadi cash wakaf link sukuk ini rencananya nanti hasilnya ini juga untuk memberi bantuan kepada orang-orang terdampak COVID-19 ini. Misalnya kita sudah bekerja sama dengan IPB. Jadi dengan IPB ini orang wali-wali mahasiswa yang kehilangan pekerjaannya akibat COVID-19 ini maka akan diberi santunan hasil dari cash wakaf link sukuk tersebut. Seperti itu Pak Yedi. Mungkin juga kalau di ITB itu kan saya dengar ada Salman Hospital. Ventilator ya.
Ya, ventilator sekarang alhamdulillah itu kita sudah menghimpun dana 4 miliaran lebih. Masya Sehingga Allah, Masya Allah. sehingga 300 ventilator yang sudah mendapatkan izin. Ya, insya Allah sekarang tuh lagi diproduksi. Kemudian APD juga sudah kita bagikan ke rumah sakit kurang lebih di seluruh Jawa Barat. Hanya kita juga sebenarnya lagi ongoing ini. Kita lagi membangun rumah sakit Salman dan juga Masjid Salman Rasidi. Ya, karena kejadian COVID-19 ini otomatis dana itu rada terkurangi. Nah, dengan kajian kita ini apakah bisa memungkinkan kalau dana misalnya dari nazir, misalnya kami nazir di Salman ya, bisa nggak misalnya disupport dari nazir-nazir yang lain dengan mekanisme yang tertentu. Ada satu lagi nih Ibu Tada yang ingin saya sampaikan. Ada satu problematika. Bagi tanah-tanah yang memiliki sertifikat wakaf, itu kan kalau menurut pihak perbankan, itu tidak bisa dijadikan sebagai anggunan. Nah ini kira-kira bagaimana jalan keluarnya? Barangkali mohon penjelasan. Baik. Yang terkait tadi bisa nggak nazir? Bisa sekali Pak. Artinya apa? Nazir yang sudah ada bekerja sama dengan nazir Masjid Salman ya. Kalau memang apa mereka berkenan untuk bergabung dalam penyediaan Alkes ini ya. Nah, kemudian sebetulnya bisa juga Pak, Bapak bisa menghubungi Pak Rahmat, kebetulan lembaga kenaziran yang nanti mengurus apa Kes Wakaf Sukuk ini beliau, jadi Bapak bisa kontak Pak Rahmat, siapa tahu bisa apa dari Kes Wakaf Sukuk ini selain dengan ITB bisa juga IPB kita bisa juga misalnya bekerja sama dengan ITB untuk penyediaan Alkes itu artinya sangat bisa gitu insya Allah itu bisa Bapak bisa kontak Pak Rahmat. Ya. Kalau terkait tadi tanah ya itu juga sudah kita bahas sangat sangat ini ya udah dari awal kita bersama-sama Prof Nuh di BWI itu sudah kita bahas bagaimana caranya agar tanah wakaf ini bisa diagunkan gitu ya. Jadi memang kita belum mendapatkan penjaminnya Pak. Artinya harus ada lembaga penjamin bahwasanya tanah ini ya tidak hilang gitu kan. Karena kalau misalnya kita agunkan, kemudian misalnya tidak tertutup, nanti hilang dong siapa sih tanah wakaf tersebut. Nah itu memang konsepnya sampai sekarang memang belum ketemu sama kita Pak artinya dan belum juga ada yang siap untuk menjadi penjamin. Dalam hal ini sebetulnya ya pemerintah ya yang mestinya menjadi penjamin karena kan pemerintah memang supportnya banyak. Semoga aja Pak nanti ketemu konsepnya bagaimana agar memang si tanah wakaf ini ya menarik bagi investor gitu ya. Selama ini kan memang investor di kita dan memang mungkin literasi wakaf di Indonesia juga memang belum maksimal Pak. Jadi masih sedikit sekali investor yang paham tentang wakaf dan yang tertarik istilahnya untuk wakaf gitu. Padahal kan kalau investor ini tahu bahwasanya pahala wakaf itu ya tidak ada bandingnya lah dengan harta gitu ya, maka insya Allah mereka mau berlomba-lomba seperti halnya di negara lain Pak. Jadi investor itu berlomba-lomba untuk mengelola tanah wakaf. Taruhlah Sudan gitu ya, negara yang miskin lah ya. Tapi investor di sana itu berani menginvestkan hartanya untuk mengelola tanah wakaf dan memang jelas sebetulnya bagi hasilnya. Mereka lakukan misalnya kan yang BOT Pak, BOT tuh yang setelah artinya dibangun kemudian nanti dikelola oleh si investor dulu sampai dia balik modal, baru kemudian setelah balik modal ditransfer pengelolaannya kepada nazir gitu. Nah itu kan sebetulnya menguntungkan bagi dua belah pihak, tapi di Indonesia belum ada investor yang berani untuk melakukan itu. Doanya saja Pak, mudah-mudahan kita bisa ketemu konsepnya. Dan untuk tadi yang tadi ventilator bisa kontak langsung ke Pak Rahmat ya Pak ya. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik Bu Yuli, sepertinya masih ada satu lagi Ibu Safa Hidayatun Nikmah. Iya. Sampaikan tangan mau menyampaikan sesuatu, silakan Bu Safa. Ibu Safa masih ada? Ibu Safa?
Ibu Safa melambaikan tangan, tapi sepertinya belum bergabung. Mungkin kehilangan sinyal. Mungkin. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin masih ada satu lagi pertanyaan atau mungkin tanggapan, boleh disampaikan. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Siapa ini? Ya, saya dari Bahrul, Mas Kaib. Ya. Assalamualaikum Bu Ustazah Yuli. Ya, salam Mas. Ya, pertanyaan saya itu yang pertama terkait dengan sejarah tadi. Jadi pada kesimpulannya pada saat zaman sahabat situ belum ada lembaga wakaf ya Bu ya. Jadi lembaga wakaf itu terjadi pada saat tadi zaman Umawi kalau tidak salah ya. Iya. Iya, oke. Terus yang kedua Bu, untuk buku Abu Zahro sendiri itu apakah juga menyajikan mazhab perbandingan mazhab atau perbandingan fikih perbandingan begitu? Iya. Atau dia didominasi oleh mazhab tertentu dalam melakukan pembahasannya? Terima kasih Bu Yuli. Oke, saya jawab ya Mas Bahrul ya. Jadi fikih wakafnya Abu Zahro ini beliau menggunakan muqaronah perbandingan gitu ya. Nah, tadi kita belum sampai, sebetulnya sedikit lagi ke bawah itu kita akan membicarakan terkait wakaf muakkad. Jadi wakaf sementara. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana Muhammad Abu Zahro ini memang beliau tidak ta'assub, artinya tidak fanatik mazhab gitu ya. Jadi kan kalau di Mesir itu sebetulnya negara berpegang kepada mazhab Hanafi, gitu kan? Tapi karena Imam Syafi'i juga tinggal di Mesir, maka ada juga beberapa masyarakat Mesir yang bermazhab Syafi'i, gitu ya. Tapi di dalam bukunya ini Muhammad Abu Zahro beliau mendudukan diri sebagai akademisi dan beliau melakukan perbandingan. Jadi seperti dalam wakaf muakkad. Sebetulnya kan wakaf muakkad wakaf sementara ini dibolehkan menurut Imam Malik ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, beliau menolak wakaf muakkad, wakaf sementara. Jadi wakaf itu harus ta'bid, mu'abbad atau selamanya. Tapi di sini di buku ini Abu Zahro membolehkan wakaf muakkad dan mengambil pendapatnya Imam Malik. Jadi nanti bisa kita lihat bagaimana beliau menjelaskan perbedaan pendapat, kemudian juga dalil-dalil dari masing pendapat, dan di ujung baru dia akan mentarjih atau melihat mana yang dalilnya paling kuat dan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan umat sekarang. Karena memang fikih wakaf ini sangat lentur. Karena memang tidak ada, Mas, tidak seperti zakat misalnya yang diatur secara detail ya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis. Kalau fikih zakat ini betul-betul hasil ijtihad para ulama. Jadi sebetulnya kuncinya dalam wakaf ini seberapa jauh pahala wakif itu terjaga. Jadi pahala wakif ini kan akan terjaga terus mengalir kalau manfaat wakaf dinikmati oleh si penerima manfaat, gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam mengambil pendapat, memilih pendapat dalam fikih wakaf ini, kita itu yang kita pegang. Yang pertama, bagaimana pahala wakif terus mengalir. Terus yang kedua, bagaimana manfaat wakaf tersebut dinikmati oleh mauquf alaih. Karena kan tadi pahala wakif ini mengalir jika memang si mauquf alaih, si penerima manfaat itu menikmati. Nah, makanya sangat disayangkan misalnya banyak tanah-tanah kosong, tanah-tanah wakaf kosong yang tidak terkelola. Itu kan dipertanyakan, gimana itu pahala wakifnya? Sementara nggak ada yang mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut. Maka dalam hal ini nazir akan diminta pertanggungjawabannya gitu ya di akhirat nanti. Kenapa dia tidak mengelola tanah wakaf yang diamanahkan kepada beliau? Itu mungkin Pak Bahrul ya. Besok baik Bu, terima kasih Bu. Jadi itu ya Bu ya, karena Abu Zahro kan juga ada buku usul fikih. Jadi dia juga menjelaskan usul fikih di sini ya Bu ya. Okay. Ada ya. Jadi ketika dia istidlal, dia akan mengambil kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah seperti itu. Abu Zahro ini memang sangat luar biasa produktif. Beliau juga selain membahas tadi ya, beliau punya buku usul fikih, kemudian punya buku yang ini fikih wakaf, ada juga fikih perkawinan,
ada lagi beliau semua 8 imam mazhab itu beliau juga punya ya, autobiografinya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu ada juga ya. Jadi kalau Pak Bahrul tertarik dengan beliau, semua buku-bukunya bisa di-download gratis itu Pak di internet. Ya, baik, terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama Pak Bahrul, Mas Kaib. Baik Bu Yuli dan Bapak Ibu sekalian, waktu sepertinya sudah mengajak kita untuk mengakhiri sesi ini. Sekarang udah jam 17.10 dan karena kita sudah lebih dari 10 menit dengan berat hati, mungkin kita akhiri sampai sini Bu ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada kesimpulan terakhir Bu mungkin untuk pembahasan hari ini. Oke, makasih Mas Kai. Jadi tadi kita sudah melihat ya bagaimana perkembangan wakaf di dalam Islam. Jadi dari memang pure sedekah, kemudian terjadi penyelewengan niat ya dari beberapa masyarakat, dari beberapa Muslim yang menjadikan wakaf ini hilah, istilahnya hilah ya. Hilah itu cara atau celah untuk mereka ya berbuat curang kepada anak keturunannya ya. Mungkin ini masih sisa-sisa jahili ya yang tidak mau menerima bahwa warisan juga harus dibagikan kepada anak perempuannya. Namun kemudian untuk di Mesir sendiri sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Pertama misalnya dibatasi wakaf keluarga ini yang tadi menimbulkan beberapa dampak negatif ya. Kemudian dan akhirnya pada tahun 52 tadi dibatalkan ya. Tidak boleh. Kemudian yang kedua mungkin tadi kita sempat bicara tentang masyru'iyat, legalitas wakaf dalam fikih Islam. Jadi tadi ada perbedaan pendapat antara mayoritas fuqaha dengan sekelompok Abu Hanifah dan kawan-kawannya ya dari sisi kebolehan melakukan tindakan hukum terhadap barang yang sudah diwakafkan, karena memang mereka berbeda pendapat dari kepemilikan barang yang sudah diwakafkan. Jadi sementara jumhur mengatakan bahwa barang yang sudah diwakafkan itu berpindah kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga si pemilik sudah tidak punya lagi hak melakukan perbuatan hukum terhadap barang wakaf. Tapi menurut Abu Hanifah dan kawan-kawan tidak gitu kan, tidak berpindah barangnya tuh kepemilikannya tetap punya wakif, yang diberikan hanya manfaatnya saja gitu. Seperti itu Mas Kaib mungkin untuk sore ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasan. Mas Kaib masih mute. Timut ya. Bapak Ibu sekalian, Bu Yuli Yasin, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Karena keterbatasan waktu, mari kita akhiri kajian kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Insyaallah kita akan selalu ada kajian. Terima kasih. Saya ada kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.